Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat di tengah merebaknya wabah virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa virus corona yang terjadi pada saat sekarang ini yang menjadi ketakutan, kegelisahan bagi setiap orang, maka itu adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi hamba-hambanya. Dan ingatlah bahwa musibah telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Lihat dan perhatikan ayat ini, bahwa Allah menggunakan kata lana, yang artinya adalah bagi kami atau untuk kami, bukan kata alaina, yang artinya adalah atas kami. Ini menunjukkan bahwa musibah yang menimpa kita adalah suatu nikmat, bukan suatu azab atau siksaan. Serta tidak bisa kita pungkiri bahwa musibah dari wabah virus ini disebabkan oleh dosa-dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maka kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap saat kita berbuat dosa, dikala sendirian atau dikala terang-terangan. Inilah penyebab terbesar dari wabah yang menimpa suatu kaum. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara apabila kalian mendapati cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian tidak mengalaminya. Yang pertama dari 5 perkara itu, lam yadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, illa fasha fihimut ta'un, kecuali akan tersebar di tengah mereka ta'un, wal auja', dan kelaparan, allati lam taqat madat fi aslafihimul ladzina madaw, dan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, solusinya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya tatkala pintu-pintu sekolah, pintu-pintu universitas, pintu-pintu pasar, dan pintu-pintu yang lainnya tertutup pada saat ini. Maka ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana taubatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tatkala beliau melakukan kesalahan, beliau mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah menzolimi diri-diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Bertaubatlah kepada Allah sebelum datangnya suatu waktu
di mana kita akan merasa menyesal. Allah Ta'ala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at." Dan tidaklah taubat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, mereka mengatakan, qala inni tubtul an, sekarang aku bertaubat. Maka wahai hamba Allah yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mungkin di antara kita banyak yang menyakiti hati orang lain. Minta maaflah dan bertaubatlah. Bukankah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Mungkin di antara kita pernah memakan harta yang haram, maka bertaubatlah. Bukankah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Mungkin di antara kita melakukan dosa dikala sendirian, maka bertaubatlah dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Dan ingatlah bahwa akan datang suatu masa di mana kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berhadapan dengan Rabb yang telah menciptakan kita. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang memumbung sampai ke langit, sehingga kita menundukkan kepala kita. Kita malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu akan dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ghafartu lak, aku telah ampuni seluruh dosa-dosamu semuanya. Oleh karena itu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah virus ini dari negeri tercinta ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.